Pilih gunung atau pantai? Pantai. Oke. Kerja atau nikah? Nikah. Kuliah. Kan nggak ada pilihan kuliah. Pilih antara dua itu. Oke, halo everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Brokes. Kali ini, saya, Haude Ulfa Salsabila, akan membawakan tema Si Pelajar Nekat. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita kali ini. Sini teh. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Mau duduk gimana? Oke teman-teman sekalian, mungkin teman-teman di rumah masih belum tahu kan atau kenal sama bintang tamu kita kali ini. Aisyah, boleh dong memperkenalkan diri lebih lanjut? Oke, perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri. Di sini saya adalah seorang pelajar yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Nah, mungkin perkenalannya segitu aja ya. Udah segitu aja? Ya, Oke. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja gimana? Oke, boleh. Boleh ya? Iya, boleh. Teh, coba ceritain sedikit dong tentang pengalaman Teteh dari awal memutuskan untuk pergi ke sekolah jauh-jauh kayak ke sini gitu kan. Padahal di Palu tuh banyak sekolah juga. Kenapa Teteh lebih memilih merantau? Padahal ya kalau dipikir-pikir nyapain diri, ngabisin uang, iya nggak sih? Iya. Iya, coba deh ceritain sedikit kenapa Teteh memutuskan untuk merantau. Awalnya sih saya sendiri belum kepikiran gitu buat merantau. Cuman karena ngelihat orang lain yang memiliki banyak pengalaman, banyak teman, ya saya juga pengen gitu ya, pengen punya banyak pengalaman, banyak teman, terus ya biar bisa itu lebih tahu daerah-daerah di sana itu orang-orangnya seperti apa dan bagaimana, cara hidupnya mereka bagaimana. Nah, bener ya, pengalaman itu kan mahal banget ya, iya. bener nggak sih? Oke, berarti nggak ada unsur keterpaksaan dong pergi ke sini. Enggak, itu real asli dari diri saya sendiri. Aplaus dulu dong pemirsa. Ya, bagus banget teh ini mah. Ya ampun, nggak semua orang bisa kayak gini ya nggak sih? Teteh bela-belain diri buat merantau pergi keluar pulau cuman buat sekolah. Jadi gini, awalnya niat saya itu datang ke Pulau Jawa itu hanya untuk menghafal Al-Quran. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, terus saya membaca buku, nyari-nyari motivasi juga, ternyata kalau hanya menghafal Quran itu sebenarnya bisa aja gitu ya dari rumah. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, terus nanya juga ke orang tua, ya orang tua juga ngusulin aja. Jadi sambil belajar juga, sambil menghafalkan Al-Quran juga. Ya untungnya alhamdulillah gitu ya. Di sekolah ini juga emang menyediain bukan cuman kayak menghafal Al-Quran doang, tapi tempat belajarnya juga ada. Terus ya bisa membuat kita nyaman gitu dengan suasana yang indah, dan juga memiliki banyak teman juga yang berasal dari berbagai daerah dan pulau. Iya bener teh ya. Kalau kita di situ-situ aja tuh nggak akan berkembang ya kan? Iya. Jadi udah dari lahir di sana, terus sekolah SD, SMP. Oh iya nih ngomong-ngomong, SMP-nya di sana juga nggak sih? Oh, kalau untuk SMP saya di Sulawesi hanya 1,5 tahun doang. Kelas 2 SMP, kelas 2 semester 2, saya pindah ke Karawang dapat beasiswa menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jadi ceritanya itu awalnya saya cuman menghayal aja gitu ya, berandai-andai. Ingin gitu. sekolah tahfiz yang ada di Jawa. Dan alhamdulillah gitu ya, sama Allah langsung diijabah gitu, walaupun itu cuman sekedar cuman bercandaan doang gitu sama teman-teman. Oh gitu ya? Iya, jadi ya wallahu alam, alhamdulillah Allah memberikannya gitu ya kesempatan buat saya sendiri untuk bisa menghafalkan dan mencari pengalaman lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Nah, keesokan harinya teman saya langsung ngasih tahu nih, langsung nawarin juga, Aisyah katanya, mau gak sekolah di Pulau Jawa sambil pondok pesantren juga gitu. Wah, di situ kan ya Masya Allah gitu ya, langsung kaget, senang, tapi sedih juga, soalnya kan harus jauh dari orang tua. Cuman ya saya kembalikan lagi kepada Allah kan. Iya.
jadi meminta petunjuk, terus minta saran dari orang tua, dan alhamdulillah orang tua juga menyepakati gitu. Dan akhirnya minggu depannya tepat hari Kamis saya langsung berangkat bersama Masya teman-teman yang lain. Allah. Itu baru taman SD tuh ya? Iya. Kan SMP? Iya. Kan baru taman SD, masih Iya. kecil-kecil. Ya Iya. ampun, kok teh berani banget sih teh. Aku aja nggak berani loh. Gini ya mikirnya, cewek pergi ke jauh dari orang tua lah ya, jauh dari orang tua, terus ditinggal lagi. Ih, aku mah gimana ya, nggak enak gitu tahu. Terus gimana nih teh? Teteh kok tega sih ninggalin orang tua di sana? Nggak kasihan gitu? Awalnya sih saya juga sempat mikir kayak gitu, cuman orang tua sendiri juga ngasih tahu, ya kalau yang namanya orang tua insya Allah katanya bisa menjaga diri. Intinya Aisyah belajar bersungguh-sungguh menghafalkan Al-Qur'annya. Intinya kalau misalkan ada masalah jangan lupa meminta petunjuk kepada Allah, minta solusi kepada Allah, baru kepada manusia. Kalau ada masalah coba ceritain, benar. minta sharing-sharing, cari motivasi-motivasi kayak gitu. Berarti orang tua juga udah mendukung banget ya? Iya, Masya Allah. Berarti juga. dari pihak anak dan orang tua itu sudah seimbang gitu. Iya. Satu fikroh, ya Allah, Masya Allah. Soalnya luar Umi kan biasa. juga orang Kalimantan, Oh, terus gitu? tinggalnya di Sulawesi. Wih, jauh banget itu kalau dipikir-pikir. Gitu ya. Jadi, by the way nih ya, kan SMP-nya udah di Karawang. Karawang. Berarti udah berapa tempat aja tuh yang udah teteh jelajahi lah istilahnya ya. Soalnya dari SMP. Kalau buat tempat yang ditinggali sih baru ada 2 di Karawang sama di Garut. Oh, di Garut. Berarti Iya. ini yang kedua. Iya, ini Oh, yang oke, kedua. oke. Bentar ya, lihat dulu pertanyaan, saya lupa. Iya. Oke. Kalau dipikir-pikir, Teteh itu orang Palu. Ya. Iya ya kan? Kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu ada kejadian yang kurang mengenakan ya Teh ya. Iya. Ini maaf ya Teh ya. Bisa nggak sih ceritain sedikit tentang kejadian Palu Donggala itu? Ini maaf banget. Jadi pengen tahu tuh gimana bukan keadaan sih, perasaan Teteh gitu ya kan. Jauh dari orang tua, terus dalam keadaan menggempar lah gitu ya kan. Aku kebayang aja udah nggak enak. Sok ceritain Teh gimana? Iya, mungkin untuk awal mulanya sih saya sendiri juga ya gak tahu. Nah, kebetulan saat itu juga sekolah lagi ngadain acara camping. Oh gitu. Iya. Iya. Tepat pada tanggal 28 saat lagi ada kegiatan di tempat camping tersebut, tiba-tiba pemimpin pondok ngasih tahu ini ada telepon dari orang tua. Innalillahi. Nah, dari situ ya awalnya emang senang aja, soalnya kan udah lama gitu ya nggak ditelepon, sekalinya ditelepon tapi malah mendapat kabar kayak gitu. Jadi pada saat di situ juga langsung down, terus ya ngapa-ngapain pun jadi gak bersemangat, terus kepikiran, jadi pengennya bawaannya itu pengen pulang, pengen ketemu, pengen tahu gimana kabarnya mereka. Ya Allah, cobaan banget ya. Iya. Ya, mungkin teman-teman di rumah pada tahu ya kalau memang ada kejadian Palu Donggala itu yang bertepatan kalau nggak salah tanggal berapa Teh? Tanggal 28 September. 28 September. Iya, aduh aku merinding serius ini ya Allah. Merinding ya Allah. Kalau dipikir-pikir itu tsunami, gempa atau apa sih? Iya, kalau tsunami itu tepat di kota Palunya yang ada jembatan kuning. Nah, kalau saya sendiri cuman kena gempanya aja. Walaupun di sisi pantai juga, alhamdulillah banget, bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Ya walaupun ada gempa, setidaknya di kampung saya itu nggak kena tsunami. Berarti keluarga aman? Insya Allah. Kalau keluarga yang di kampung halaman sendiri sih alhamdulillah aman. Kalau yang di kota Palunya yang kena likuifaksi itu semuanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, tapi ada satu orang yang masih hidup. Ceritanya dia itu lagi mau nyari neneknya ke bawah, cuman tanahnya tiba-tiba gerak, terus rumah-rumahnya mulai jatuh. Nah, dia takut, sama kakeknya itu dipanggil, disuruh ke atas genteng. Dia lari ke atas genteng, walaupun rumahnya juga tenggelam, tapi alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 6 jam dia ditemukan dalam kondisi masih hidup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, antara merinding dan bahagia gitu ya Allah. Iya. Soalnya luar biasa banget ya kalau nggak salah tuh ya. Iya. Soalnya di berita tuh tentang Palu Donggala terus waktu itu. Iya. Teteh, ya Allah, cobaan banget lah ya. Yang namanya berjuang pasti ada-ada aja ya kan. Waktu itu
gimana ya bahasanya? Teteh sempet sedih nggak sih sampai gimana ya? Jadi bener-bener nangis gitu, sampai bener-bener bukan menghayati, apa sih? Terbawa suasana. Jadi terbawa suasana gitu. Hati itu terbawa suasana. Iya, mungkin pas minggu-minggu pertama sama kedua itu sebelum ada kabar dari orang tua yang namanya down, cemas, dan rasa takut itu emang pasti ada. Cuman ya gimana ya? Soalnya Umi emang gak pernah ngasih tahu seberat apapun masalah dan cobaan, serahkan semuanya ke Allah. Kita boleh bersedih, tapi nggak boleh sampai terlalu-terlalu. Bener sekali. Makanya ya pas kejadian itu Aisyah langsung intinya langsung mengaplikasikan lah dalam kehidupan nyata. Masya Allah sekali, ya Allah. Berarti setiap cobaan itu gimana ya, menunjang kedewasaan juga ya kan. Jadi kita bisa gimana ya, menghadapi masalah seberat atau sebesar apapun itu nantinya. Soalnya kita tuh kan bakalan menghadapi kehidupan yang nyata istilahnya tuh kan. Kita sekarang tuh seolah-olah masih dalam apa sih namanya? Dalam panggung drama. Jadi masih latihan gitu sebelum tampil ke itu, ke dunia nyatanya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya Teh. Harapan buat kedepannya gimana nih? Kalau boleh tahu, cerita juga dong sama teman-teman di rumah sekalian. Harapan buat kedepannya. Bentar, ini harapan apa ini? Harapan Teteh, jadi pengen jadi gimana nanti kedepannya? Jadi kayak cita-cita. Terus gimana ya? Harapan? Teteh pasti punya harapan dong. Kalau harapan saya sendiri, yang pertama, yang berkaitan tentang agama itu sendiri, saya sendiri sih ingin menghatamkan Al-Quran dan tetap istiqomah dalam memurojaahnya. Intinya ya sebisa mungkin sebelum saya meninggal, Al-Quran tidak akan meninggalkan saya. Jadi ketika saya mati pun ya intinya tetap bersama Al-Quran. Oke. Insya Allah. Oke Teh, kita ada di penghujung ini ya acara. Kita langsung aja ke itu pertanyaan terakhir. Boleh dong sampaikan, mana tahu di rumah Umi atau Abi ngelihat video ini atau konten ini. Nah, sepatah kata dua patah katanya dong buat orang tua di rumah. Sekaligus melepas rindu istilahnya tuh. Ya kan Teh? Untuk Umi dan Abi di rumah, alhamdulillah sekarang kondisi Aisyah baik-baik aja. Insya Allah semua yang Umi, Abi kasih tahu atau intinya yang ingin Umi ya gimana ya? Teh Aisyah rindu nggak sama orang tua di rumah? Pastinya ya kan? Kalau masalah rindu itu udah jangan ditanya lagi. Setiap orang yang ditinggalkan orang tuanya pun, yang walaupun rumahnya deket aja, kalau ditinggalin sama orang tuanya pasti rindu. Benar. Apalagi kalau yang jauh. Minta doanya aja deh. Oh iya, untuk Umi dan Abi doain Aisyah di sini baik-baik. Amin. Terus tetap istiqomah. Amin. Bisa menghafalkan Al-Quran dengan mungkin. Amin. Umi Abi jaga diri baik-baik aja di rumah. Jangan terlalu mikirin Aisyah. Insya Allah di sini Aisyah akan selalu baik-baik saja. Insya Allah Allah bersama Aisyah. Amin. Oke, Masya Allah sekali. Di ujung acara ini bukan aku ya. sorry. Saya ya tadi. Saya ada game dikit nih. Ada sedikit game. Teh Aisyah harus jawab pertanyaan ini tanpa berpikir. Jadi setiap saya ngasih pertanyaan langsung jawab gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Lebih dekat ayah atau ibu? Ibu. Lebih pilih traveling atau di rumah aja? Traveling. Oke. Beli laptop atau HP? Tentunya laptop. Oke. Pilih gunung atau pantai? Pantai. Oke. Kerja atau nikah? Nikah. Kuliah. Kan nggak ada pilihan kuliah. Pilih antara dua itu. Kerja. Kalau kerja bisa kuliah. Kalau nikah bisa juga sih kuliah tapi pengen fokus dulu. Bener sih, bener. Berarti punya prinsip masing-masing ya. Berarti nggak mau nih habis tamat ini nggak mau nikah atau kerja, pilih kuliah gitu ya. Iya. Oke. Kita aminin aja sama-sama ya. Amin. Oke. Buat teman-teman prokes di rumah, nih kebetulan nih kan kita lagi dalam keadaan COVID-19. Tetap di rumah aja dan jaga kebersihan.
jaga jarak, dan stay safe.